Dikelilingi dengan hamparan sawah, ladang jagung, dan udara yang bersih, terbentang Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Sebuah desa yang menyimpan potensi besar baik dari alam, budaya, maupun masyarakatnya, memiliki potensi besar yang dimiliki, yaitu potensi wisata Tumpak Selo yang selalu ramai oleh pengunjung. Namun, di balik pesona itu, masih terdapat tantangan dan ruang untuk tumbuh, terutama keterbatasan fasilitas pendidikan di bidang literasi, teknologi, kesehatan, dan kesadaran lingkungan. Tahun ini, kami mahasiswa membangun desa Universitas Brawijaya kelompok 69 datang untuk belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama di Desa Petahunan. Bersama 13 orang dengan latar pendidikan yang berbeda, disinilah perjalanan kami dimulai. Langkah pertama kami dimulai dari jantung pengetahuan desa Perpustakaan Permata Hati. Kami menghidupkan kembali perpustakaan desa dengan program kerja revitalisasi perpustakaan untuk menghadirkan ruang belajar dan membaca bagi anak-anak yang nyaman, yang aman, dan penuh warna. Bersama pengelola perpustakaan dan anak-anak, kami meresmikan pembukaan perpustakaan sebagai simbol awal dan langkah baru bagi literasi di Desa Petahunan. Hal ini juga kami selaraskan dengan Sustainable Development Goals poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Di sektor wisata, kami memperkenalkan sistem digital untuk penyewaan ban di Tumpak Selo agar layanan semakin cepat, rapi, dan mudah, yang dimana hal ini mendukung perkembangan teknologi pada Sustainable Development Goals poin ke-8 dan ke-9. Tak hanya sistem digital penyewaan ban, kami juga memberikan pelatihan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan Mandarin dasar dengan 6 kali pertemuan untuk karyawan wisata Tumpak Selo, yang dimana kami berharap agar keramahan Petahunan dapat menyapa pengunjung dari berbagai penjuru dunia sesuai dengan Sustainable Development Goals poin ke-4 dan ke-8, yaitu pendidikan berkualitas serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Melalui cermat, cerdas membaca dan mengaji, kami menemani anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini yang sejalan dengan SDG poin ke-4 dan SDG poin ke-16. Tak hanya itu, Agrodaya hadir untuk mengedukasi dan memberikan pelatihan pengolahan hasil komoditas pertanian jagung untuk menjadi produk bernilai jual tinggi, yang dimana hal ini sejalan dengan SDG poin ke-8 dan poin ke-12 untuk mendorong peningkatan ekonomi. Selanjutnya, kami membekali generasi muda dengan keterampilan membuat CV dan mencari beasiswa yang diharapkan dapat membuka jendela pengetahuan yang lebih luas sehingga generasi muda memiliki bekal wawasan dan keterampilan yang akan mereka bawa hingga masa depan, yang dimana hal ini sejalan dengan SDG poin ke-4. Kami menghadirkan kegiatan bagi anak-anak untuk belajar menjaga lingkungan dengan program kerja level up lingkungan dan edukasi peduli alam dengan memilah sampah dan menanam pohon demi masa depan yang hijau yang selaras dengan SDG poin ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim, dan SDG poin ke-15 ekosistem daratan. Kami memperkenalkan potensi desa melalui Flip Desa, yaitu media buku digital yang memuat profil desa, potensi alam, serta UMKM lokal, yang dimana program ini mendukung SDG poin ke-8 dan ke-11 melalui pelestarian identitas dan budaya lokal. Kami memberikan program kerja Germas Ceria, yaitu kegiatan sosialisasi gizi sehat kepada anak MI Nurul Islam Petahunan melalui kegiatan yang menyenangkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pola makan bergizi sejak dini. Hal ini juga kami selaraskan dengan SDG poin ke-3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Selain gizi sehat, kami juga menghadirkan program kerja English One Day atau 1 hari berbahasa Inggris dengan metode menyenangkan seperti permainan edukatif
dan lagu dengan sistem pembelajaran praktis di MI Nurul Islam Petahunan untuk mendukung Sustainable Development Goals poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas dengan melalui peningkatan kemampuan bahasa asing yang dimana diharapkan hal ini dapat menjadi bekal mereka di masa depan dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami juga memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka melalui permainan, cerita, dan diskusi interaktif yang selaras dengan Sustainable Development Goals poin ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh untuk membangun kesadaran serta perlindungan sejak dini. Selain sosialisasi hak anak, sosialisasi anti narkoba juga kami hadirkan untuk mendukung Sustainable Development Goals poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anak-anak di desa Petahunan tentang pentingnya bahaya narkoba. Selanjutnya, kami juga memberikan program kerja yang mendukung Sustainable Development Goals poin keempat dan 11, yaitu gambar bercerita. Sebuah kegiatan kompetisi menceritakan hasil gambar yang telah disediakan untuk melatih imajinasi dan kemampuan kreativitas anak-anak di desa Petahunan. Kompetisi lain juga kami hadirkan dengan program kerja Dongeng Negeri Kita yang mendukung SDG 4 dan 11, yaitu pendidikan berkualitas serta kota dan permukiman yang berkelanjutan melalui pelestarian warisan budaya tak benda. Merupakan sebuah kegiatan lomba mendongeng cerita rakyat dari cerita berbagai penjuru daerah di Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai moral, melestarikan budaya, dan meningkatkan literasi anak di desa Petahunan. Sebagai penutup, kami mempersembahkan pesona Petahunan Sajikan Olahan Nusantara, yaitu lomba memasak kreasi kuliner dari bahan-bahan lokal seperti padi, jagung, dan singkong yang dikemas menjadi resep khas desa, yang dimana program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals poin ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta Sustainable Development Goals poin ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 5 minggu, belasan program, ratusan cerita, dan ribuan senyum, kami datang membawa ide dan pulang membawa pelajaran dan kenangan. Setiap senyum, setiap langkah, dan setiap cerita yang tercipta di desa Petahunan adalah bagian dari perjalanan kami. Serangkaian program yang telah dilaksanakan bukan hanya meninggalkan hasil, tapi juga cerita dan kesan mendalam bagi masyarakat. Kini, tak hanya dari kami, suara apresiasi juga datang langsung dari pemimpin desa dan pengelola wisata Tumpak Selo yang selama ini menjadi mitra dalam setiap langkah MMD di Petahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarli, Kepala Desa Petahunan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dilaksanaannya MMD dari Universitas Brawijaya yang selama 1 bulan di Desa Petahunan. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak yang sebelumnya perpustakaan di Desa Petahunan kurang diminati. Sekarang alhamdulillah dari anak-anak sampai yang dewasa sudah mulai banyak yang berminat untuk membaca di perpustakaan. Dan harapan saya mudah-mudahan program-program ini juga berkelanjutan sehingga bisa membantu membangun Desa Petahunan. Dan pesan saya kepada adik-adik sekalian, terus bersemangat dalam menuntut ilmu, karena cita-cita yang sampai inginkan itu masih belum tercapai. Jadi apa yang menjadi cita-cita sampean, mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah diturunkan di Desa Petahunan, apa yang menjadi cita-cita sampean semua tercapai. Dan saya mengingatkan juga jangan sampai mempermalukan orang tua. Jadi sampean sebagai mahasiswa tolong dijaga marwah orang tua, terutamanya dari fakultas sampean. Ya, jadi saya titip kedisiplinan itu perlu dan keseriusan dalam menuntut ilmu itu juga perlu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi selaku pengelola wisata mini tubing Tumpak Selo. Saya berterima kasih kepada teman-teman Universitas Brawijaya yang telah melaksanakan MMD di Desa Petaunan. Pesan saya mungkin teman-teman lebih semangat lagi menempuh ilmu karena perjalanan teman-teman masih panjang, dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai apa yang diinginkan, teman-teman bisa sukses. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Membangun Desa kelompok 69 bukan hanya tentang program kerja, tetapi tentang kebersamaan, pembelajaran, dan cinta yang tumbuh di tengah masyarakat. Terima kasih Desa Petaunan untuk keramahan, tangis, tawa, kerjasama, dan semua pengalaman baru yang kami dapatkan. Kami, mahasiswa Membangun Desa kelompok 69 Universitas Brawijaya, pamit dan sampai jumpa.